Jadi artinya sebelum izin tertulis menteri keluar pun udah boleh masuk TKA. Itu yang menjelaskan kenapa TKA tuh banyak masuk, terutama dari Cina. Gitu loh, Hendrik, maksudnya. Nah, banyak hal lain lah yang kita gugat, yang kita rangkum dalam 12 isu utama tenaga kerja asing. Coba Anda bayangkan dengan Omnibus Law itu. Seenaknya aja kan, lagi COVID-19 saya datang. Dulu Undang-Undang Nomor 13 2003, tenaga kerja asing itu kalau masuk ke Indonesia nggak boleh sebelum ada surat tertulis Menteri Tenaga Kerja. Surat izin tertulis, jelas tuh bahasanya. Sekarang dihapus. Hanya mengatakan melaporkan penggunaan RPTKA, rencana penggunaan TKA. Jadi artinya sebelum izin tertulis menteri keluar pun udah boleh masuk TKA. Itu yang menjelaskan kenapa TKA itu banyak masuk, terutama dari Cina. Kalau dulu nunggu izin boleh masuk, sekarang tanpa menunggu izin masuk dulu karena sudah dilaporkan RPTKA-nya. Bang Hendrik, ini sangat merugikan bangsa Indonesia ke depan. Kita nggak anti TKA ya. TKA skill, tenaga kerja asing, mau dari negara mana aja skill, boleh kok orang dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, dari tahun 70 boleh PMA kan, penanaman modal asing. Yang nggak boleh unskilled workers. Kan berita-berita kawan-kawan media, TV, tukang batu di Meikarta, orang Cina. Di pabrik apa itu Pulau Gadung, orang Cina. Di Indonesia loh, di Jakarta maksud saya, dekat-dekat Jakarta. Di Morowali memang ada yang skill, tapi banyak yang unskilled-nya. Menjelaskan negara nggak hadir melindungi tenaga kerja lokal hak untuk bekerja. Kan tadi setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan. Pekerjaan, tugas negara. Ini TKA dibiarkan dengan membuka Omnibus Law. Di mana akal sehat kita? Itu yang membuat KSPI bereaksi dan semua serikat buruh bereaksi. Nah, itulah kira-kira latar belakang Bang Hendrik. Maka kami mengambil langkah-langkah itu nggak asal-asalan. Langkah pertama, konsep dan lobby-lobby udah kita lakukan, konsep udah kita siapkan, sandingan udah kita siapkan. Saya rasa Bang Hendrik juga mendapat majalah Integritas kajian-kajian kami. Kemudian kita sandingkan, kita bawa ke DPR walaupun dia berkhianat. Karena waktu bikin sandingan DIM, daftar inventaris masalah, DPR clear. Banyak mau mengambil konsep-konsep buruh, terutama dari KSP. Begitu sidang ketok palu, berubah semua. Itu kan berkhianat bener, luar biasa berkhianat. Itu tadi yang mau saya tanyakan, kenapa waktu udah jadi undang-undang cipta kerja sekarang Mas Iqbal menggugat kan begitu? Itu pertanyaan tadi udah dijawab. Tadi ada kata-kata, saya tidak ikut lagi dalam kata-kata berkhianat. Cuman beginilah, intinya saya coba mengeksplor aja. Jadi kondisi idealnya yang paling baik menurut KSP terhadap buruh Indonesia itu seperti apa, Mas Iqbal? Yang pertama, Bang Hendrik, kami sepakat dengan Bapak Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tapi pakai koma, yang berkeadilan. Apa sih tujuan kita pertumbuhan ekonomi yang meningkat? Dengan demikian, nanti kan terbuka lapangan kerja baru. Atau secara teori ekonomi, saya kebetulan tesis saya S2 saya di UI, di Fakultas Ekonomi UI, tentang ini, jadi saya agak sedikit. Saya bukan pengamat, saya bukan orang hebat ekonomi enggak ya. Cuma sedikit ngerti. Dan Anda tahu lah Fakultas Ekonomi UI kan berkelas dan susah sekali untuk lulus ambil tesis S2 saya. Pertumbuhan ekonomi tujuannya hanya dua. Dengan ekonomi tumbuh, maka kita harapkan lapangan kerja tercipta, maka mengurangi angka pengangguran. Atau setiap 1% pertumbuhan ekonomi, dia menghasilkan berapa tenaga lapangan kerja yang bisa menyerap. Kalau saya nggak salah sekarang apalagi pandemi ya, di bawah 200.000. Jadi ekonomi tumbuh 1%, 200.000. Apalagi sekarang ekonomi tumbuh minus. Jangankan menyerap tenaga kerja yang ada PHK. Itu logika ekonominya. Ya. Nah, yang kedua jadi mengurangi angka pengangguran dengan melakukan penyerapan tenaga kerja yang berkualitas. Itu tujuan pertumbuhan ekonomi.
Tujuan pertumbuhan ekonomi yang kedua, seluruh negara sama, mau belajar di Harvard University, Sorbonne University, MIT, di Bani Saleh, di kampus-kampus yang nggak terkenal di kita, samalah tujuan pertumbuhan ekonomi adalah menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran. Tujuan yang kedua, dengan terciptanya orang bekerja, kan ada pendapatan, berarti mengurangi angka kemiskinan. Mengurangi angka pengangguran, maka secara bersamaan mengurangi angka kemiskinan. Itu tujuan pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya, secara bersamaan di Indonesia, tidak hanya zaman Pak Jokowi ya, zaman dari mulai Pak SBY, sayang ekonomi yang tadinya bisa mengurangi angka kemiskinan, bisa mengurangi angka pengangguran, secara bersamaan World Bank atau International Monetary Fund atau IMF dan World Bank mengatakan angka Gini Index juga meningkat. Apa itu Gini Index atau Gini Ratio atau Gini Index? Gini Ratio itu mengukur pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Kalau angka Gini Ratio makin besar, itu gap-nya berarti makin besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Coba data-data, saya main data aja. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya hanya mengutip data-data pemerintah lah. Ekonomi tumbuh, katakan dari 2012, dari katakan pertumbuhan sekitar 5, sekian persen, naik terus sampai 6, sekian persen pada 2014, 2019. Tapi secara ekonomi tumbuh, secara bersamaan Gini Index, Gini Ratio juga naik. Yang tadi 0,31 2012 terus naik 0,32, 0,34, 0,35, 0,39. Bahkan Bank Dunia pada masa pemerintahan Pak Jokowi yang pertama 2014-an itu sampai 2019, Gini Ratio atau Gini Indeksnya adalah 0,42. Walaupun kemudian BPS dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mau koreksi 0,37. Saya mau pakai Bank Dunia punya. Karena yang paling fair. Kan kalau mau dapat bantuan pakai data-data Bank Dunia, bukan data BPS. Baru kita dapat. Kan yang jujur itu kalau menurut saya ya. Menurut saya ya. Tapi kita ikut angka pemerintah. Tapi kan arti tinggi. Ekonomi tumbuh, harusnya angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun. Ini kok angka yang kaya makin kaya. Itu menjelaskan apa? Gini Ratio yang meningkat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu yang menjelaskan kalau Mas Hendrik baca majalah Forbes 500 orang terkaya di tengah pandemi COVID-19 atau di tengah resesi ekonomi, angka kekayaannya meningkat. Bingung kita kan, krisis ekonomi, pandemi kok makin kaya. Itu menjelaskan sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu dinikmatin oleh orang kaya. Elitis ya. Elitis, pabrik jarum, pengusaha jarum, pengusaha rokok gudang garam, Salim Group. Kita bukan anti orang kaya ya. Kita bukan anti pengusaha. Bukan. Saya ingin menyertakan fakta-fakta yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh kelas menengah. Maaf, saya misalnya kelas menengah atas. Saya nggak pernah berpura-pura sebagai pemimpin buruh. Karena saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional yang lumayan lah pendapatan saya. 2 digit lebih. Saya menikmati betul pertumbuhan ekonomi. Saya bisa beli rumah yang kedua. Saya bisa beli kendaraan yang kedua. Saya bisa menikmati makanan yang cukup. Tapi mari kita lihat menengah bawah, kaum buruh susah bang. Sebagai pemimpin buruh itu mengusik rasa keadilan saya sebagai manusia biasa. Kok negara yang begitu kaya, nomor 7 di dunia kekayaannya, pertumbuhan ekonomi naik, bahkan dianggap di Asia itu the miracle economic of growth, pertumbuhan ekonomi yang ajaib. Kok orang kayanya makin tinggi kaya, yang menengah makin susah. Paling gampang Bang Hendrik. Apartemen laku nggak kalau dibangun di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Karawaci, di Sidoarjo, di Pasuruan, di Medan, di Makassar. Laku, sold out. Baru groundbreaking, baru juga naro-naro itu batu-batu sold out 90%. Siapa yang beli? Masya Allah. Apa ya? Terusik rasa keadilan saya Bang Hendrik. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja memiskinkan itu lagi. Nah, kalau Bang Hendrik tanya saya, apa yang ideal? Kita ekonomi tumbuh, tapi Gini Ratio kurangin dong. Nggak mungkin 0, nggak mungkin. Seluruh dunia di Inggris, di Amerika, di Cina juga orang miskin banyak.
Tapi kurangi dong, zaman Pak Harto 0,25. Artinya 1% orang kaya di Indonesia hanya memiliki 25% seluruh kekayaan orang Indonesia. Kalau sekarang 1% orang kaya di Indonesia memiliki 42%. Kalau 0,42 ya. 42% artinya setengah penduduk Indonesia kekayaannya kalau dikumpulin sama dengan satu orang. Gila. 1%. Maksudnya satu orang. 1%. Gila Bang Men. Itu yang mengusik kita. Nah, undang Cipta Kerja membuka ruang itu. Kalau bisa. Ketika ekonomi tumbuh, Gini rasio mengecil. Pak Harto 0,25. Bukan saya membela Orde Baru ya. Bukan. Tapi Pak Harto berhasil membuktikan pertumbuhan ekonomi itu dinikmatin hampir merata. Ada orang kaya. Taipan itu kaya. Tapi kita lihat, nggak susah beli beras. Nggak susah beli minyak tanah. Nggak susah beli bensin. Nggak susah kita semua. Tapi kok ekonomi kita tumbuh sama dengan Pak Harto, ya sedikit di bawah lah. Tapi kok makin susah. Beras mahal, telur naik terus, beras naik terus, minyak BBM naik terus. Bukan kita anti pemerintah, Bang. Ini tentang keadilan. Nah, buruh upahnya ditekan. Padahal instrumen untuk menekan Gini Index, salah satu. Secara teori ekonomi, untuk menekan kesenjangan pendapatan itu apa? Upah yang layak, bukan upah tinggi ya. Upah tinggi juga bisa bahaya, saya belajar ekonomi. Hiperinflasi. Kan dulu kita ingat, setiap pemerintah mengumumkan naik gaji PNS, kenaikan gaji karyawan pabrik atau swasta, naik harga beras, naik harga telur. Nggak boleh, itu hiperinflasi. Itu biasa teori ekonomi. Tapi upah yang layak. Apa itu upah yang layak? Bisa nabung, saving. Bang Hendrik punya gaji 100.000, dengan saya punya gaji 500.000, boleh jadi Bang Hendrik lebih layak. Kenapa? Karena bisa nabung. Kebutuhan yang primernya terpenuhi. Saya yang 500.000 nggak bisa nabung. Kebutuhan primer saya udah sekunder, udah tersier. Ya nggak cukup-cukup. Jadi ukuran upah yang layak itu nabung. Memenuhi kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan susah lah ya sekarang ya. Udah nggak primer lagi tuh papan susah, orang beli perumahan susah. Nah itu Bang Hendrik. Gini rasionya dikendalikan pada angka yang wajar karena ekonomi tumbuh. Nah cara satunya upah yang layak. Bukan dihapusin UMK, UMSK dihapus. Outsourcing seenaknya seumur hidup. Kan kalau kamu outsourcing, kalau kita outsourcing, daya tawar naik upah kita rendah. Nah, apa yang lain? Jaminan. Nah BPJS sudah benar tuh. BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, pensiun, itu udah benar. Tapi JKP tidak benar. Itu akal-akalan. Nah, itu yang ideal. Apa ideal yang lain? Kebebasan berserikat. Dengan kebebasan berserikat, buruh punya alat. Bukan tujuannya. Alat serikat pekerja untuk berunding. Dalam bentuk apa? Perjanjian kerja bersama. Tiap perusahaan Bang Hendrik di tiap sektor tuh beda-beda kemampuannya. Nggak bisa kita katakan sama rata, sama rasa. No. Nothing. Industri tekstil tentu beda dengan industri mobil. Industri kerupuk dengan industri privat pertambangan beda. Oleh karena itu tiap perusahaan biarlah dia berunding dengan serikat pekerja yang namanya perjanjian kerja bersama. Berapa naik upahnya, struktur skala upahnya bagaimana, jaminan kesehatannya bagaimana, jaminan pensiunnya bagaimana. Perusahaan A mungkin nggak punya jaminan pensiun karena belum mampu, maka ikut pensiun dasar di BPJS Naker. Perusahaan B pensiun karena mampu, untungnya gede, dia bikin jaminan pensiun tambahan. Itu adil lah saya rasa. Sesuai dengan proporsional. Nah, baru yang terakhir yang disebut ideal, membangun hubungan mutual trust. Saling percaya antara manajemen perusahaan yang mewakili perusahaan dan serikat buruh. Pemerintah sebagai regulator membuat aturan. Oleh karena itu pemerintah jangan membuat aturan yang hanya menguntungkan daripada pihak pengusaha. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan bagi serikat pekerja, sebagaimana penjelasan saya di awal, menguntungkan kepentingan pengusaha. Semua pengusaha diuntungkan, tapi merugikan kepentingan buruh. Maka terjadi konflik kan, mutual trust-nya nggak ada. Partnership equality, bermitra secara sejajar nggak hanya slogan, dia harus dibuktikan. Pemerintah sebagai regulator jangan membuat aturan yang merugikan salah satu. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, klaster
khusus klaster ketenagakerjaan harus dicabut. Itulah yang menjelaskan kenapa kami ke DPR. Kami keluar dari tim pemerintah karena kami melihat pemerintah memaksakan kehendak. Bukan diskusi, tapi sosialisasi. Bayangkan kita hanya dikasih draft pemerintah, ketika kita menyampaikan pandangan, tidak ada satupun yang disampaikan. Dan ketika saya nanya langsung. Saya kan ikut rapat pertamanya di tim pemerintah itu, tim kecil pemerintah RUU Cipta Kerja. Ini kalau kami punya usulan, apakah akan dimasukkan ke dalam perbaikan konsep draft pemerintah? Ini belum dibahas di DPR ya. Jawaban direktur loh, level direktur Kementerian Kerja dia bilang, tidak, tegas. Kalau begitu saya keluar, ngapain saya ngomong? Tripartit itu harus saling mendengar, saling berdiskusi, berdebat, mencari kompromi solusi. Saya keluar. Saya ajaklah kawan-kawan, mewakili KSPI dan kawan-kawan serikat yang lain. Ayo kita ke DPR deh, mungkin di rumah kita. Bisa mendengar apa yang kita inginkan. Sudut pandang buruh dari RUU Cipta Kerja. Kita kasih draftnya. Pak Dasko, Suparman, ketua Baleknya, Pak Dasko, wakil ketua DPR, seluruh fraksi-fraksi, kita kasih. Dalam proses diskusinya, ya diterima, diajak ngobrol, diajak diskusi, bahkan diajak ke satu hotel di Jakarta yang dibayari oleh mereka pribadi anggota dewan, bukan oleh DPR kata mereka. Kita sih ikut aja, karena diajak mau diskusi, bukan diajak macam-macam, diterima semua. Ternyata pandangan fraksinya kan jelas. Rapatnya aja pindah-pindah hotel, Sabtu Minggu rapat, tengah malam rapat, kejar tayang. Sinetron, waduh bahaya benar. Makanya kita tolak, berkhianat DPR, dan langkahnya kita ambil 3. Langkah hukum, sebagaimana yang Pak Presiden inginkan, kita tempuh Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, baik material maupun formil. Kami tempuh, kami ikuti langkah-langkah. Yang kedua, kami tetap akan mempersiapkan aksi. Itu dia konstitusional, Bang Henry. Undang-Undang nomor 9 tahun 98 boleh sampaikan pendapat di muka umum. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh jelas. Salah satu fungsi Serikat Pekerja Serikat Buruh ayat 4 mengorganisir pemogokan. Boleh. Jadi langkah aksi yang terukur, terarah dan konstitusional tetap kita. Tapi karena pandemi COVID-19 kami akan ukur. Nggak bisa juga berkerumun. Kami nggak setuju berkerumunnya. Dan kami mendukung program Presiden Jokowi untuk menghindari penyebaran COVID, tidak boleh berkerumun. Tapi kami punya cara-cara. Bisa saja pabrik berhenti. Bisa saja. Sepanjang konstitusional ya. Bisa saja. Tidak harus berkerumun. Siapa yang rugi? Kita semua. Saya sadar. Buruh juga akan rugi. Tetapi daripada masa depan anaknya buruh juga akan rugi. Lebih baik kami bertarung dan berjuang secara konstitusional pada hari ini. Now or never. Today or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Hari ini atau tidak sama sekali. Ini tentang rasa keadilan. Itu langkah kami, aksi secara konstitusional, terukur, terarah. Menghindari kerumun. Yang ketiga adalah melakukan kampanye. Rakyat harus sadar. Ini beda, Bung, dengan KPK. Undang-undang KPK, Undang-undang KUHP. Undang-undang Cipta Kerja urusan perut. Bagaimana mungkin kita bekerja upah murah? Bagaimana kita mungkin bekerja terus-menerus di kontrak? Bagaimana mungkin kita bekerja, buruh melahirkan, saat dia cuti melahirkan, tidak dibayar upahnya? Nggak boleh dong. Nah itu bedanya. Makanya perlawanan buruh pasti kuat. Kira-kira begitu, Bang Henry. Baik, Bang Said. Tapi mungkin begini, mungkin ini saya minta juga penjelasan dari Bang Said. Karena selalu demo, ribut, ujungnya nanti tidak ada kestabilan ekonomi, tadi dibilang ada investasi takut. Nah, karena banyak alasan pemerintah kan selalu karena usaha itu perlu stabilitas. Investasi itu kan perlu yang namanya kepastian hukum dalam berinvestasi. Tapi kalau selalu demo, buruh juga selalu demo, kepastian berinvestasi kan akan dipertanyakan. Nah pertanyaannya terkait hal itu menurut Bang Said, kenapa buruh selalu kalau memang tidak puas selalu demo, padahal pemerintah sendiri telah menunjuk ada tripartit ya, selama ini undang-undang yang lama mengatur antara pemerintah, pengusaha sama teman-teman di serikat. Apa memang nggak bisa ketemu atau bagaimana sehingga
Ya kita mempertontonkan seakan-akan bahwa buruh ini disetir ke sana sini untuk kepentingan suatu golongan. Apa benar seperti itu, Mas Aid? Yang pertama, saya tegas menjawab tidak benar. Serikat buruh, khususnya KSPI, independen. Kami tidak berafiliasi kemanapun, partai politik, golongan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memang selalu persoalannya media kan, nih media ya, senangnya yang rame-rame, ya kan? Kalau nggak rame, nggak rame, ya kata mereka. Bercandanya kawan media. Bad news is good news katanya. Iya, berita buruk bisa menjadi berita baik. Tapi itu biasa dalam dunia internasional. Yang ingin saya katakan adalah aksi atau demonstrasi atau mogok itu bukan tujuan. Dia hanya alat. Oleh karena itu di KSPI dan saya rasa juga di KSPSI, AGN dan semua serikat buruh mayoritas, khususnya di KSPI, kami mengenal strategi yang disebut konsep lobby aksi. Jadi setiap aksi-aksi demonstrasi, pemogokan yang dilakukan oleh KSPI akan didahului dengan lobby. Mas Hendrik, tadi pertanyaan misal tentang Undang Cipta Kerja, apa yang sedang terjadi? Saya sudah jelaskan runut. Kami sampaikan, kami bertemu secara informal, padahal belum ada draft, baru statement-statement waktu itu di media tahun 2019. Kami datangi menteri-menteri, kami datangi fraksi-fraksi DPR. Bahkan kami minta izin bersama dengan diajak Bung Andi, kami bertemu langsung dengan presiden. Proses-proses itu kami lakukan secara reguler dan terus-menerus. Bahkan kami dibantu oleh aparat keamanan untuk difasilitasi pertemuan-pertemuan. Kami hadiri FGD. Itu lobby. Proses lobby. Dan ketika kami melakukan lobby, didahului lagi dengan mempersiapkan konsep. Kami punya konsep. Coba Bang Hendrik buka Google, setiap aksi-aksi KSPI selalu punya konsepnya. Tapi orang akan mengatakan, oh memaksakan kehendak. Mari kita sanding kalau dibilang memaksakan kehendak. Sandingan buatan pemerintah atau DPR dengan sandingan KSPI atau teman-teman serikat buruh yang lain, termasuk KSPSI AG. Tidak ada satu pun yang masuk, itu persoalan. Dan yang masuk hanya kepentingan pengusaha. Itu yang jadi soal. Setidak-tidaknya kalau 10 yang diminta, 4 masuk, mungkin masih bisa dipahami. Katakanlah upah tetap UMK, apa yang salah sih dengan UMK? SK tetap ada, kita kan nggak minta nilai. Kita minta sistemnya tetap ada, supaya nggak upah murah. Udahlah outsourcing boleh, tapi batasin dong jenis pekerjaannya. Jangan kontrak lah orang seumur hidup berulang-ulang. Janganlah orang pekerja perempuan melahirkan cuti haid nggak dikasih upah saat mengambil cuti. Itu saya rasa seluruh dunia sama Hendrik. Masa Indonesia mau beda sendiri? Saya nggak pernah lihat tuh UMK itu dihapus di seluruh dunia. Yang terdekat lah Thailand, Malaysia nggak ada. Mereka tetap ada UMSK. Mereka tetap ada UMK. Bukan UMP, UMK. Jepang pun itu dikenal dengan upah minimum distrik, UMK itu. Amerika, upah minimum federal. Ya kalau mau kayak Amerika dan Brazil, berarti upah minimum nasional. Mau nggak? Upah minimum Boyolali, upah minimum Pacitan, upah minimum Jakarta, upah minimum DKI, Bekasi, Tangerang sama. Itu namanya upah minimum federal. Model Amerika atau Brazil, upah minimum nasional. Kita lebih setuju. Kayak PNS, kerja di mana saja. PNS itu kerja di mana saja, di Pacitan, di Papua, di Jakarta, di Bekasi, upahnya kan sama. Ya. Itu namanya upah minimum federal. Upah kalau negara federal atau kalau negara kesatuan seperti Brazil, upah minimum nasional. Kenapa berbeda swasta dengan PNS? Maka PNS warga negara kelas 1, swasta warga negara kelas 4. Nah, konsep-konsep itu kami terjemahkan, kita bawa lobby-lobby, disebut KLA Project, Katon Bagaskara. KLA Project, Katon Bagaskara. K konsep, L lobby, A aksi. Konsep udah diserahkan, lobby udah dilakukan, nggak didengar, ya aksi. Dan itu tidak tabu. Coba deh lihat deh aksi-aksi besar kita deh. Selalu dimulai dengan konsep lobby aksi. Ada yang berhasil, ada. Contoh, Komite Aksi Jaminan Sosial yang dipelopori oleh SPMI dan KSPI
Kami berhasil lahir undang-undang BPJS, dipelopor oleh KSPSI AGN juga, FSPMI, KSPI, KSPSI AGN. Itu BPJS yang dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Saya ada bukunya, nanti Bang Henry saya kasih. Jelas kaum buruh. Jadi kami mulai dengan konsep lobby aksi. Jadi aksi bukan tabu. Nah sayangnya pemberitaan-pemberitaan yang menarik kan ya aksi. Proses sebelumnya itu tidak tersosialisasi atau tidak terinformasikan dengan baik mungkin. Jadi aksi bukan tujuan, aksi hanya alat. Yang kedua, selain aksi hanya alat dengan strategi konsep lobby aksi atau KLA tadi, aksi-aksi yang dilakukan kaum buruh sepanjang dilakukan dengan tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, tidak merusak, tidak memfitnah, tidak menjelek-jelekkan nama orang atau nama pejabat atau menghina, saya rasa itu konstitusional. Oleh karena itu, dia adalah jalan yang dipilih dan dibenarkan oleh konstitusi. Saya Bang Henry, kalau kami nggak aksi, tidak akan pernah ada BPJS. Benar. Baca buku kami. Tanya, ada Mbak Rike Diah Pitaloka DPR, ada Matri Agung, dan teman-teman yang lain lah. Mbak Ciptani, Suryapati Suryacandra, dan anggota DPR yang lain pada waktu itu, tahun 2010-2011. Tanpa aksi kalangan buruh, tak akan pernah rakyat menikmati BPJS. Tanpa aksi kalangan buruh, tak akan pernah para pekerja buruh dan rakyat mendapatkan upah layak. 2012 hingga 2014 masa Pak SBY, disitulah terjadi lonjakan upah yang signifikan. Sehingga Indonesia masuk middle income country. Middle income country. Karena zaman Pak SBY 2012-2014 aksi-aksi buruh ditanggapi oleh pemerintah. Waktu itu Menko Perekonomian Pak Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerjanya Muhaimin Iskandar, Caimin, maka muncullah nilai kenaikan upah yang signifikan, masuklah Indonesia di middle income country. Hari ini gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, kita masuk di lower income country. Nah, apakah itu salah? Kan dinikmati. Cuma aksi yang tidak boleh, aksi yang anarkis, aksi yang menghina pejabat, nggak perlu saya rasa. Jadi aksi harus ditempatkan sebagai alat perjuangan yang konstitusional, dan faktanya hari ini rakyat menikmati BPJS Kesehatan dan sekarang jaminan pensiun wajib karena aksi. Hari ini nilai upah relatif lebih baik di atas rata-rata negara ASEAN, di bawah Singapura tentu karena aksi. Tapi aksi bukan tujuan. Kira-kira begitu Bang Henry. Nah begini Mas Said, sebagai anggota deputi Governor Deputi Gubernur Badi di ILO tentu punya peran yang sentral Mas Said menyampaikan hal tentang Indonesia. Kira-kira hal positif apa yang bisa kira disampaikan di sana Mas, dengan kondisi perburuhan kita, ketenaga kerjaan kita di Indonesia, yang bisa kira-kira untuk Indonesia bisa menjadi berperan penting di sana gitu. Ya, sekilas ke belakang saya dipilih governing body ILO atau pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di ILO Jenewa. Saya pada posisi deputy. Jadi kalau di ILO itu antara titular, untuk dia ada 3 grup ya, grup pengusaha, employer groups, government group, pemerintah, dan workers group. Saya di workers group. Di workers group ada istilah titular dan deputy. Sama. Cuma kalau titular itu negara yang kuat lah ya, seperti Amerika, ya kan, Jerman, ya. Prancis, Inggris, Jepang, ya, India, Cina, itu titular. Nah, Indonesia dan negara lain dia di deputy. Ada satu lagi yang paling rendah, subtitular. Saya alhamdulillah selalu di deputy dan sama. Jadi yang di titular ada 14 orang, 14 negara, dan di deputy ada 19 negara. Sama. Hak dan kewajibannya sama, cuma membedakan karena ini disebut negara-negara besar, kita sebenarnya bisa nih di titular, cuma nggak naik-naik kelas ya. Tapi di government group Indonesia hebat tuh, naik kelas. Di Indonesia kalau di workers group belum, di employer group juga belum, selalu deputy. Tapi dengan titular sama sebenarnya, disebut ILO governing body. Ada 33 orang, 33 negara, bayangkan mewakili hampir 1 miliar buruh di Indonesia, di dunia.
mewakili buruh 1 miliar ya, baik yang berserikat tidak berserikat ya. Tapi yang paling banyak memang Cina. Cina aja anggota serikatnya hampir 400 juta. Hampir 1 miliar, kan luar biasa kan? Pengakuan dunia di kalangan gerakan buruh kepada Indonesia sangat dahsyat. Dan alhamdulillah kebetulan 3 kali saya terpilih. Bayangkan, 3 kali berturut-turut dari mulai 2015, 2017, harusnya 2014. Cuma 2014 saya kena serangan lah, dianggap ada politik gitu kan. Akhirnya 2015 baru diangkatnya, sampai 2017 sampai 2020 dimundurin karena Covid, mulai lagi 2021 nanti sampai 2024. Itu pengakuan yang luar biasa Bang Hendrik. Nggak gampang bayangin 33 orang mewakili 1 miliar. 33 negara mewakili hampir ratusan negara di dunia. Nggak gampang. Sebelumnya ada Bang Mochtar Pakpahan cuma 2 periode. Dan sebelumnya, ya itu pun juga karena Pak Harto kan. Bang Mochtar dianggap representasi melawan Pak Harto. Kemudian ada Pak Agus Dono, itu juga cuma 2 periode. Dianggap perang dingin. Indonesia paling penting menghadapi perang dingin Uni Soviet waktu itu dan Amerika. Dan alhamdulillah Bang Henry, mau tahu kenapa saya terpilih? Hanya satu. Mereka menganggap saya mewakili kelas buruh di dunia, kata mereka. Atau setidak-tidaknya di Asia Pasifik, secara revolusioner merubah sistem jaminan sosial. Dulu namanya Komite Aksi Jaminan Sosial yang kita diprakarsai oleh FSPMI, KSPI, dan KSPSI Andika. Kebetulan saya yang diminta menjadi pemerakarsanya. Menurut mereka itu radikal dalam perubahan sistem jaminan sosial. Social justice for all people atau sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No social justice without social security. Itu seluruh dunia. Tidak akan pernah ada keadilan sosial tanpa jaminan sosial. Kalau kamu mati, negara bayar, pengusaha ikut bayar. Kalau kita kecelakaan kerja, negara ikut bertanggung jawab. Kalau kita hari tua hilang pendapatan, negara harus bayar. Kalau kita pensiun, negara atau pengusaha juga harus bayar. Kalau kita sakit, negara harus bayar, pengusaha harus bayar. Dahsyat Bang Henry. Bahkan ada yang lain, perumahan harus murah. Kalau kita menganggur, ada unemployment insurance, jaminan pengangguran. Itu namanya jaminan sosial. No social justice without social security. Jadi jaminan sosial bagi negara-negara di seluruh dunia, terutama negara-negara industri, itu adalah the first class dalam perjuangan gerakan buruh. Jerman tahun 1700-an ketika Otto von Bismarck. Inggris setelah Perang Dunia Pertama, dia menerapkan sistem jaminan sosial. Amerika ketika terjadi perang saudara Abraham Lincoln. Jepang ketika terjadi restorasi Meiji. Jadi sejarah-sejarah dunia itu selalu dimulai untuk mengangkat harkat martabat nilai-nilai kemanusiaan, bukan slogan kemanusiaan yang adil dan beradab saja, tapi dia buktikan dengan apa? Jaminan sosial. Dan mereka berjuang, Bung Henry, ratusan tahun. Menurut mereka. Kan saya waktu itu jadi pembicara di ILO, kan saya dibikinin film sama Belanda, itu pemerintah Belanda. Jadi bikin film, saya juga kaget juga. Di setel di ILO di seluruh dunia. Mereka membutuhkan 100 tahun. Bahkan nyawa manusia banyak yang hilang dalam memperjuangkan sistem jaminan sosial di setiap negara. Itu sejarah tiap-tiap negara. Tapi mereka kaget. Indonesia hanya butuh 3 tahun. Gerakan buruhnya secara revolusioner, radikal kata mereka, merubah sistem jaminan sosial. Itu BPJS. Waktu itu saya sederhana aja. Kita harus berterima kasih dengan Presiden Megawati ya. Saya maaf ya dengan segala kekurangan dan kelebihan beliau. Gelar profesor itu kecil buat Ibu Megawati. Saya bukan orang PDIP ya Bang Henry. Bang Henry kan tahu. Ya. Saya tidak ada afiliasi politik manapun walaupun saya difitnah ke PKS lah, sekali lagi ntar ke Demokrat, ntar ke Gerindra. Jadi saya semua partai di Indonesia itu saya berarti kesimpulannya. Saya nggak peduli. Udahlah nggak usah, itu biasalah perdebatan. Ibu Mega itu Bang Henry. Saya berpendapat beliaulah yang mewujudkan sila kelima selama Presiden Republik ini ada. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan dunia selalu mengatakan tidak ada tanpa jaminan sosial.
Siapa ya tinta emas yang pertama tanda tangan keluar undang-undang yang kita sebut Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN? Megawati Soekarno Putri. 2004. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Pada zaman Ibu Megawati lah terwujud itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu Bang Henry kan tahu, kita lihat media memberitakan. Saya kutip dalam buku saya berita dari beberapa koran dan media lain waktu itu. Seorang ibu bawa pemulung, bawa gerobak, anaknya sakit di belakang. Ke rumah sakit Persahabatan ditolak. Karena orang miskin pemulung. Jalan kaki ke rumah sakit Husada. Itu kan 9 jam kalau jalan kaki dari Rawamangun ke Ayam Buruk sana. Ditolak. Dari situ dia jalan kaki lagi ke Salemba, RSCM. 10 jam jalan kaki loh. Mungkin 2 hari 2 malam itu dia jalan kaki. Diterima tapi anaknya udah mati. Saya kutip dalam buku itu, matinya seorang anak pemulung bagai anjing yang mati di ujung gang. Saya agak kasar ngomong itu. Kita kan kalau anjing mati ujung gang kita nggak peduli, lalat aja yang kerugian. Apa bedanya dengan anak pemulung? Apakah karena dia anak pemulung dia bukan rakyat? Di mana negara? Itu yang saya gugat. Nah, Megawati saya lihat udah menjawab itu di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang SJSN. Tapi dia nggak bisa jalan karena Mbak Mega udah keburu turun kan. Profesor mah kecil, dia adalah ibu bangsa. Megawati Soekarno Putri adalah ibunya BPJS. Profesor mah kecil, lebih dari itu. Nah, kemudian beliau turun, digantilah belakangan oleh Bapak Presiden SBY. Awalnya Pak SBY menolak. Makanya kami gugat citizen lawsuit ke pengadilan negeri. Tuntutan kami hanya 2. Pak SBY karena perintah Undang-Undang SJN yang ditangani oleh Ibu Megawati, perintahnya 5 tahun setelah itu bikin BPJS. Karena kalau nggak ada BPJS, SJSN nggak bisa jalan. SJSN itu apa? Jaminan kesehatan, jaminan kematian, kecelakaan kerja, hari tua, jaminan pensiun. Yang paling penting kan yang jaminan kesehatan yang seluruh rakyat itu. Karena BPJS nggak dibikin-bikin, ya kayak tadi ibu pemulung, ditolak di mana-mana di rumah miskin berobat. Kami lawan. Harusnya perintahnya 5 tahun setelah itu berarti 2019. 2019 itu kan adanya masa menjelang Undang-Undang SJSN itu adalah 2004. Maaf, bukan 2014. Undang-Undang SJSN itu coba diperiksa lagi, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Harusnya 5 tahun kemudian, 2009 kan, Pak Presiden kan, itu dibikin undang BPJS. Karena SJSN sebagai sebuah sistem jaminan sosial bisa jalan kalau ada yang ngejalanin badannya. Nah, BPJS harus ada undang-undang, nggak dibikin-bikin. Saya keliling dunia kebetulan kan, terakhir saya diundang oleh satu lembaga di Jerman, jadi pembicara di Berlin. 3 kali saya bicara di Berlin sekali, di Frankfurt sekali, di Berlin 2 kali, di Frankfurt sekali. Saya keliling Jerman, saya kaget. Kok negara kami yang kaya begini kok kalah sama Jerman? Memang Jerman kaya dalam pendapatan, tapi kita kan kaya dalam sumber daya manusia dan sumber daya alam. Mulai saya berontak di sini. Ini Ibu Mega udah siapin, keadilan sosialnya udah terwujud, kok nggak bisa jalan gara-gara BPJS? Kita lawan Pak SBY, Presiden saat itu. Kita gugat di citizen lawsuit, gugatan warga negara. Hanya 2 yang kita gugat. Kita minta Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR Pak Marzuki Ali, Wakil Presiden Pak Budiono, dan 8 menteri termasuk Pak Hatta Rajasa untuk membuat undang-undang BPJS. Yang kedua, kita minta Presiden SBY dinyatakan bersalah dengan dituntut Rp1. Itu tertuang dalam buku kami, Fakta Sejarah. Tapi belakangan, alhamdulillah, kita juga harus berterima kasih dengan Pak SBY. Walaupun dengan tekanan, dengan perjuangan teman-teman DPR itu luar biasa. DPR mendukung Mbak Rike Pitaloka, Matri Agung, Oki Asokawati, Hang Ali, Ciptaning dan sebagainya, banyak sekali. Saat itu luar biasa. Kami berkolaborasi, aksi parlemen dan non-parlemen. Goals 2 tahun. 2010 saya start, 2011 disahkan. 2009 udah mulai start, 2010 intensif, kemudian 2011 kita menang. Dengan apa? Konsep lobby aksi. Lobbynya dengan DPR kuat. Nah, mereka bilang, Anda luar biasa gerakan buruh di Indonesia. Setidak-tidaknya FSPMI saat itu.
ya, dan belakangan KSPI, konfederasinya, tempat saya bernaung juga. Anda luar biasa, 3 tahun Anda menangkan yang diperjuangkan oleh buruh Inggris, buruh Jerman, buruh Prancis, buruh Amerika, dan buruh-buruh negara maju cuma ratusan tahun. Bang Henry, waktu itu saya 2013, setelah dianugerahi namanya VB Elizabeth Velasquez. Ini adalah penghargaan pimpinan Serikat Buruh dan penggiat HAM sedunia. VB Elizabeth Velasquez. Itu diberikan oleh Belanda, yaitu Serikat Buruh Belanda, namanya FNV lembaganya. Dia memberikan, dan sangat terkenal, ini sangat terkenal, pemimpin buruh terbaik dunia dan penggiat HAM dunia. Waktu itu ada 200 kandidat dari kurang lebih, kalau saya nggak salah, 67 negara. Di remes-remes lagi, diuji lagi oleh mereka, bukan diuji, kita ujian ya, diperiksa recordnya, tinggallah 10 orang. Dari 10 orang, 9 udah mati semua. Karena ditembak ya, ada yang ditembak sama kartel, ada yang dibunuh sama negaranya, di Kolombia, di Honduras, di Maroko, ada yang dipenjara 20 tahun. Dan siapa yang menang? Yang tidak pernah dibunuh, tidak pernah dipenjara, alhamdulillah. Saya tidak ingin menyombongkan ya, artinya penghargaan mereka bukan karena orang mati dibunuh dalam perjuangannya atau dipenjara, tapi isi. Nah, mereka menjadi secara radikal, revolusioner gerakan buruh di Indonesia, dahsyat, merubah sistem jaminan sosial. Bayangin orang sekarang bisa berobat, unlimited biaya, seluruh jenis penyakit, dan seumur hidup. Tentang sekarang ada administrasi pelayanan, itu mah nanti bisa diperbaiki. Tapi prinsip-prinsipnya Ibu Megawati, Pak SBY itu dahsyat Bang Henry. Saya ada di keliling dunia suruh bicara lagi. Mereka ternganga-nganga, berapa bayarnya? Saya bilang kalau kelas 3 cuma lebih kurang dari $2 per bulan. Hah? Crazy, you are crazy country, dia bilang. Dolar Bang Henry kan 25.000. Iya. Oh Bang. Kelas 3. Wah, bahkan gratis kalau saya ini anti pemerintah. Saya keliling dunia Bang. Saya banggakan negeri ini. Walaupun ada perjuangan buruh, di dalamnya perjuangan kita semua. Media luar biasa dulu itu. Bantu kita banget media. DPR dan media itu kekuatan kita. Bersama Serikat Buruh dan elemen sosial. Dan kita berterima kasih pada Ibu Mega, Pak SBY, pemerintah. Tidak semua ada yang buruk. Tapi kan harus kita lawan dan berjuang. Dalam arti berjuang konstruktif. Yang tadi saya bilang konsep lobby aksi. Dengan dasar itulah Bang Henry saya mendapat VB Elizabeth Velasquez, pemimpin buruh terbaik di dunia dan penggiat HAM tahun 2013. Dan tahun 2015 bukan saya mengusulkan, bukan KSPI yang mengusulin, bukan Serikat Buruh Indonesia yang mengusulin. Namanya Industri All. Industri itu adalah federasi serikat buruh sedunia metal. Dia melihat perjuangan kita. Khususnya saya mewakili kawan-kawan buruh Indonesia. Dia ajukan ke FNV, menang. Dan dia masukkan, kemudian saya diusulkan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sedunia tingkat Asia Pasifik, namanya ITUC, EPI. Waktu itu sekretaris jenderalnya adalah Noriyuki Suzuki dari Jepang, mengusulkan saya sebagai ILO governing body. Jadi sejarah itu menjelaskan Pak Henry. Kita duduk sebagai ILO governing body, mendapatkan VB Elizabeth Velasquez tingkat dunia, itu adalah karena perjuangan buruh Indonesia. Bukan karena seorang Said Iqbal. Buruh Indonesia. Terutama mereka memotret BPJS dan SJS.